Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi kita minggu yang lalu. Udah? Nah, kamu bisa buka slide yang sudah Ibu kirimkan minggu yang lalu. Oke, kita buka ya. Oke, yang pertama itu adalah menentukan ciri, isi, dan tujuan teks deskripsi. Di sini bagaimana cara kita menentukan ciri, isi, dan tujuan teks deskripsi. Kamu bisa baca slide yang pertama. Yang pertama itu kita harus ketahui dulu ciri, tujuan teks deskripsi itu apa. Sudah? Nah, di sini dijelaskan ciri teks deskripsi itu tujuannya itu menggambarkan objek, menggambarkan objek atau melukiskan secara rinci. Nah, secara rinci sekonkret mungkin. Sudah? Nah, kita masuk ke slide yang kedua. Nah, di sini juga kita bisa baca objek yang dideskripsikan itu bisa berupa bersifat khusus. Sudah? Nah, bersifat khusus artinya bersifat khusus ini adalah objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek yang lain. Oke? Nah, contohnya misalnya si Bagas kucingku, ibuku kebanggaanku. Nah, di sini dibicarakan yang khusus itu sudah kucing bernama Bagas yang kemungkinan memiliki sifat berbeda dengan kucing-kucing yang lain. Oke? Nah, begitu juga dengan demikian ibuku kebanggaanku. Sudah? Ibuku kebanggaanku. Nah, apa di sini yang dibicarakan yang bersifat khusus? Sudah? Ibu yang bisa jadi berbeda dengan ibu pada umumnya. Oke, kita masuk ke slide yang berikutnya. Ciri isi. Nah, isi teks deskripsi ini sudah bagaimana ciri isinya. Oke, nah misalnya menggunakan kata khusus, sudah kata khusus misalnya pemilihan warna yang dikhususkan pada kata hijau, biru, orange. Sudah? Nah, ini juga bisa bersifat personal. Sudah? Bersifat personal dengan kandungan emosi atau menggunakan kata-kata dengan emosi kuat atau disebut dengan ombak atau contohnya ombak menggempur kemolekan pantai, ibuku yang tangguh. Oke. Yang kedua, mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Nah, bagaimana kita dapat mengidentifikasi jenis teks deskripsi? Oke, kita dapat meninjau dari bentuknya. Sudah, dari bentuknya ada dua, yaitu teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks dan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lainnya, misalnya cerpen, novel, lagu, iklan. Oke? Nah, yang ketiga, mendaftar ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Nah, kita harus mendaftarkan, sudah ciri penggunaannya. Misalnya kalimat yang pertama, ibuku orang yang sangat baik. Nah, ibuku orang yang sangat baik. Nah, kalimat perinciannya bagaimana? Nah, dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, ibuku orang yang sangat baik itu kita dapat terperincikan. Kenapa dia dikatakan sangat baik? Udah, karena dia berusaha menolong orang. Oke, masuk ke slide berikutnya. Menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat. Nah, menggunakan pilihan kata. Nah, pilihan kata itu seperti kata sifat. Kata sifat itu apa aja? Bisa baik, bisa indah, kuat, kuning, merah. Sudah? Atau lain-lain. Nah, kata emosi kuat itu seperti apa? Tulus, ramah, penuh kasih, menginspirasi. Nah, kalau dari kata indah, elok, molek, permen, menakjubkan. Kalau kuat, tangguh, perkasa. Kuning, kuning kemilau, kuning kemasan.
Kalau merah, merah menyala, merah merona. Oke, yang C, mengidentifikasi majas. Nah, mengidentifikasi majas. Sudah, kita harus mengidentifikasi majas yang ada di suatu teks deskripsi. Misalnya, penggunaan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan seperti warna dirinci merah, kuning, hijau. Yang kedua, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan, misalnya ibuku orang yang sangat baik. Yang ketiga, menggunakan kata sinonim. Sinonim itu sama dengan persamaan kata. Misalnya indah diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi kuat, elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, menakjubkan. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Nah, menelaah ini udah, bagaimana kita menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi? Yang pertama itu mencermati struktur teks deskripsi. Nah, struktur teks deskripsi itu mencakup identifikasi, deskripsi bagian, simpulan. Oke? Nah, kamu bisa baca slide ini ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis pengembangan deskripsi bagian. Nah, jenis pengembangannya sudah, misalnya deskripsi bagian berdasarkan ruang, berisi perincian bagian-bagian ruang objek. Misalnya penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, bagian belakang. Sudah. Nah, perincian ruang juga dapat menyebut nama ruang-ruang dan ciri-cirinya. Oke? Nah, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Misalnya pantai digambarkan bahwa lautnya, bibir pantai, ombak dan pasirnya. Oke? Yang selanjutnya, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Dan misalnya penulis mendeskripsikan awal pementasan, puncak, adegan, mulai, meluru dan penutup. Oke? Nah, deskripsi bagian berupa pemfokusan. Sudah? Nah, ini bisa berupa bagian yang paling disukai dari bagian yang deskripsikan. Contohnya kamu bisa baca di slide ini. Oke? Nah, kata umum, kata khusus. Nah, apa itu kata umum dan kata khusus? Kata umum itu adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Oke? Nah, sedangkan kata khusus itu adalah kata yang ruang lingkupnya dan cakupan maknanya lebih sempit. Sudah? Nah, di sini ada contoh-contohnya kata umum dan kata khusus. Kamu bisa baca di slide yang sudah Ibu berikan kepada kamu. Oke? Nah, kata khusus. Nah, ini dia. Kata khusus ini merupakan sinonim atau persamaan kata umum tetapi dengan tambahan makna atau lebih formal. Oke? Misalnya kata keren dan dahsyat sinonim kata menarik tetapi ragam tidak formal. Oke? Nah, kita masuk ke penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Nah, penggunaan huruf kapital dan tanda koma, tanda titik pada teks, tanda koma dipakai di antara unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contoh, Pantai Senging berada di Kecamatan Batu Layar. Nah, kamu di sini harus gunakan tanda koma. Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Titik. Oke? Oke, baca selanjutnya. Nah, tanda koma dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Misal, jadi, koma, dengan demikian. Oke, huruf kapital. Huruf kapital biasanya itu dipakai di awal. Nah, di sini juga dijelaskan huruf kapital juga bisa digunakan sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi jika kata yang mendahulunya menggambarkan kekhasan budaya ukiran Jepara, Sarung, Makassar. Oke, huruf pertama unsur nama geografi itu seperti Selat Lombok, Teluk Benggala, Jalan Gajah Mada. Oke, kamu bisa lihat slide yang sudah Ibu berikan. Oke, yang 2.8 mendaftar kalimat bermajas. Nah, mendaftar kalimat bermajas. Nah, majas itu ada 3 bagian, majas perbandingan dan majas perbandingan, majas pertentangan, dan majas pertautan. Nah, untuk penjelasannya, kamu bisa baca buku kamu.